Syekh Abdul Wahab hafizahullah beliau mengatakan, sejauh mana kamu sibuk dengan Allah, sibuk menjalankan perintah-perintah Allah sebelum sholat, sejauh itu pula kekhusyukan kamu dalam sholat. Kalau sibuk sebelum sholat, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan taklim, sibuk dengan zikir, sibuk dengan silaturahim, sibuk dengan baca Quran, sibuk menjalankan perintah-perintah Allah, sejauh itu pula kekhusyukan kamu di dalam sholat. Karena yang bisa menghadap kepada Allah itu mereka hanya orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk menghadap. Dan siapa yang akan diizinkan oleh Allah untuk menghadap itu? Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang-orang yang takwa? Nah, takwa itu dimulai dari taubat. Kita ini kemudian takut, masya Allah. Kalau orang itu takwa yang sebenarnya itu ya sulit, Pak. Saya ini masya Allah nggak karuan saya ini. Bagaimana saya ini? Mulailah takwa itu dengan taubat sekarang ini juga. Menyesali dosa-dosa yang lalu dan niat sisa-sisa umur kita ini hanya untuk taat kepada Allah. Kalau orang itu tobat dengan sebenar-benarnya, dia ini sudah satu langkah menuju takwa. Kalau orang takwa, maka seluruh masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, Allah akan kasih jalan keluar segala kesulitannya. Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang terus-menerus istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah akan kasih kelonggaran dari seluruh kesusahan-kesusahannya. Istighfar, terus istighfar, taubat kepada Allah, memperbaiki amal. Taubat ini mereka harus menurut dosanya. Kalau dosanya itu meninggalkan sholat, maka taubatnya dengan mengerjakan sholat. Kalau dosanya itu meninggalkan puasa, maka taubatnya dengan mengerjakan puasa. Kalau dosanya itu matanya itu melirik wanita-wanita di jalan, maka taubatnya mulai sekarang harus menundukkan kepalanya, jangan melirik-lirik lagi. Kalau dosanya tidak mau dakwahnya kepada Allah, maka taubatnya harus dengan dakwah. Tidak bisa. Ini orang nggak mau sholat, nggak mau puasa. Yang penting aku kaji yo wes. Kalau mau kaji misalnya gugur kabeh. Ini tidak benar mereka. Kalau berusaha kamu itu adalah tidak mengerjakan haji, maka kamu itu taubatnya harus dengan haji. Nah, kalau dosanya ini memulaikan makan haram, maka taubatnya harus meninggalkan yang haram. Memulaikan Allah SWT, maka namanya taubat itu harus perbaikan yang ditinggalkan dikerjakan. Baru itu taubat yang sempurna. Tapi rahmat Allah tidak ada yang bisa membatasi. Tapi begitulah caranya, taubat yang sempurna. Maka sebelum kita ingin sholat, kita perbaiki kehidupan kita ini. Muamalah kita perbaiki, muasyarah kita perbaiki, akhlak kita perbaiki. Seluruh kehidupan mengikuti syariat. Kehidupan harus mengikuti syariat. Sing halal dihalali, sing haram diharami. Mengikuti syariat, maka akhirnya memuliakan Allah Ta'ala, sholat kita ini mutunya akan naik, sehingga dengan sholat 2 rakaat akan mendatangkan pertolongan Allah.
mendatangkan nusratullah seperti sholatnya para sahabat. Sahabat itu ada masalah apa? Sholat 2 rakaat. Sakit selesai dengan sholat, ekonomi selesai dengan sholat. Ini para sahabat lagi. Kalaupun mereka ini kerja di ladang juga, para sahabat itu kerja di ladang juga, kerja di pasar juga. Tapi maksudnya apa? Maksudnya untuk menghidupkan syariat di ladang, menghidupkan syariat di pasar. Beda dengan kita. Kita ini ke pasar. Alasannya Nabi juga ke pasar, Pak. Sahabat juga ke pasar. Saya ke pasar. Beda. Kita ini ke pasar karena takut kelaparan. Maka kita ini ke pasar itu sudah suudzon kepada Allah, khawatir nggak dikasih makan oleh Allah. Maka kita ke pasar dosa ya. Dulu Nabi para sahabat ke pasar dengan keyakinan yang benar, Allah pasti memberi rezeki. Innallaha wa razzaq. Dia ke pasar untuk menjalankan syariat di pasar, menghidupkan agama di pasar. Dia di ladang bukan karena takut tidak makan, tapi dia di ladang untuk menghidupkan agama di ladang, menghidupkan dakwah di ladang, menghidupkan akhlak di ladang. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kerja di dunia ini dapat pahala, memulaikan di pasar dapat pahala, di ladang dapat pahala, di kantor dapat pahala. Tapi pakai syarat, yakinnya harus benar pertama. Kedua kali niatnya itu untuk menghidupkan agama, mengamalkan agama. Maka ada seorang ulama yang mereka kemana-mana bawa kambing terus. Sehingga santrinya yang belum paham tuh heran. Ini Pak Kiai ini kok cintanya dengan dunia kok, masya Allah. Kambingnya di mana-mana dibawa aja. Pak Kiai, apa ini? Kambingnya tinggal mati juga Pak Kiai, dibawa kemana-mana. Maka Pak Kiai bilang, maksud saya membawa kambing ini apa? Kamu tahu belum? Belum tahu. Maksud saya membawa kambing kemana-mana ini supaya kambing saya ini tidak makan rumputnya orang. Ini saya ini menjaga agama, bukan jaga kambing. Maka jangan suudzon dengan para ulama. Ulama itu banyak alasannya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini apa semuanya? Kerja-kerja ini kalau semua kita niatkan untuk menjalankan syariat, kita dapat pahala. Tapi kalau kerja-kerja ini kita niatkan karena kita khawatir lapar, nah ini kita ini malah imannya jadi rusak tetap kerja-kerja itu. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, anak kita kirim ke sekolah, belajar ilmu. Kalau mulai kan zaman sekarang ini, karena di sekolah itu yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang tidak benar. Ilmu tidak benar bagaimana tuh? Ini ilmu pasti, ilmu matematik, ilmu ini ilmu benar, ini ilmu pasti katanya. Ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolahan itu ilmu yang membuat orang itu lupa kepada Allah. Ilmu yang arahnya itu makhluk dari makhluk, makhluk dari makhluk, makhluk dari makhluk. Sing makhluk dari Khalik itu tidak dipelajari. Lalu begitu anak saya copot dari sekolahan.
nanti dulu, jangan dicopot dulu. Ya. Keluarkan dulu waktu liburan ini 3 hari. Supaya nanti di sekolahan itu dirubah pikirannya. Makhluk jadi makhluk jadi makhluk. Pak Guru ini tidak benar ini. Makhluk dari makhluk itu tidak benar. Makhluk itu dari Khalik, dari pencipta. Ini begini, ini dari mana? Ini memang sudah hukum alam, katanya Pak Guru. Ini keliru Pak Guru, jangan bilang begitu lagi. Ini hukum yang menciptakan alam, bukan hukum alam. Alam itu tidak punya hukum. Ya, kan? Alam itu tidak punya otak, kok hukum alam barang. Ya, kan? Ini hukum yang menciptakan alam Pak Guru. Nah kamu sekarang kok punya ilmu seperti itu dari mana? Baru keluar 3 hari Pak Guru nih. Maka Pak Guru pun keluar juga sama saya 3 hari. Akhirnya sekolahan yang sumber kelalaian kepada Allah ini berubah menjadi sumber ingat kepada Allah.